Para paslon di Pilkada Jakarta kembali menggelar kampanye hari ini dan untuk memantau bagaimana jalannya kampanye para paslon di Pilkada Jakarta hari ini, kita tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Selamat siang Naya. Apa saja agenda yang sudah Anda dapatkan terkait dengan kampanye pada hari ini, terutama kalau kita bicara mengenai belanja masalah, merupakan salah satu hal yang selalu menjadi komoditi para paslon ketika mereka melakukan kampanye. Silakan dengan laporan langsung Anda. Selamat pagi Yuda dan juga pemirsa. Tentu saja dalam waktu kurang lebih 20 hari saja yang tersisa untuk ketiga paslon untuk bisa kampanye, kemudian belusukan dan tentunya belanja masalah dan juga meyakinkan warga Jakarta untuk memilih ketiga paslon ini hanya semakin sedikit, di mana untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono, di mana Ridwan Kamil ini tadi mengawali kampanyenya pada pagi hari ini dengan berdialog dengan 400 majelis taklim se-DKI Jakarta, kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan menyapa warga. Tentunya ini menjadi hal yang ditunggu atau menjadi cara yang paling efektif bagi para paslon untuk belusukan, di mana untuk Ridwan Kamil akan melakukan belusukan atau menyapa warga di daerah Koja, kemudian juga nanti akan bertemu dengan berbagai penggiat usaha di daerah PIK. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kun ini akan melakukan belusukan dan juga melakukan dialog dengan warga di daerah Kebayoran Baru, di daerah Kebayoran Baru, di daerah Kramat Pela, di mana ini juga menjadi salah satu cara paling efektif yang digunakan. Sementara untuk paslon nomor urut 3 yaitu Rano Karno dan juga Pramono juga sama untuk mengawali kampanye pada hari ini. Untuk pasangan nomor urut 3 yaitu Dul ini atau yang akrab disapa Dul, Rano Karno, melakukan belusukan ke Pasar Kramat Jati, kemudian nanti dilanjutkan menyapa warga di daerah Pesanggerahan, kemudian juga mengunjungi beberapa tiktokers seperti Aldi Taher. Di sini juga dijadikan cara ketiga paslon untuk bisa menggapai atau mendapatkan suara Gen Z begitu. Dan yang menarik memang dari ketiga paslon ini kalau kita lihat program-programnya, tentunya program untuk nomor urut 1, jika kita lihat sekarang ini semakin masif dilihat dari beberapa spanduk, di mana program-program seperti program anggaran 1 miliar untuk 5 tahun setiap RW ini menjadi program prioritas dan juga unggulan untuk paslon nomor urut 1. Kemudian juga adanya program untuk siap bekerja bagi para Gen Z, kemudian ada sekolah gratis untuk sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Selain juga ada sarapan gratis yang ini memang programnya bersinergi dengan program Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga program mobil curhat keliling ini juga menjadi salah satu program dari Ridwan Kamil, dan juga ada kartu namanya Jakarta Kamu, di mana Jakarta Kamu ini bersinergi dengan kartu yang lain yang memang sudah ada, KJP, kemudian kartu lansia yang memang beberapa program yang memang sudah dilakukan pada kepemimpinan gubernur sebelumnya memang kembali dilanjutkan. Selain itu untuk paslon nomor urut 2 Dharma Kun ini menarik karena ada namanya program Getuk Tular Adab. Getuk Tular Adab ini adalah sistem ekonomi masyarakat yang diharapkan oleh pasangan nomor urut 2 ini nantinya masyarakat bisa duduk saja di rumah, artinya bisa melakukan segala aktivitas kerjanya melalui aplikasi yang nantinya akan ada pembina atau pengawas yang mengawasi setiap warga DKI Jakarta, di mana memang untuk adab ini sendiri menjadi fondasi dalam segala program pada pasangan nomor urut 2. Selain itu juga mereka menyiapkan tim ekonomi adab, kemudian tim adab yang terdiri dari ada guru-guru honorer, kemudian juga para ahli, yang mereka berharap bahwa nantinya warga Jakarta tidak perlu lagi banyak aktivitas di luar, hanya menggunakan aplikasi saja bisa melakukan aktivitasnya di rumah, dan juga perekonomian juga bisa bergerak hanya dengan duduk di rumah saja begitu. Sementara untuk paslon nomor urut 3 ini juga sebenarnya ada benang merah atau sedikit kesamaan dengan paslon nomor urut 1 seperti program siap kerja, kemudian pembangunan balai rakyat, kemudian juga ada peningkatan
insentif kepada pengurus RW dan juga RT jika sebelumnya misalnya untuk gaji atau operasional RT RW ini digaji 2,5 juta akan dinaikkan menjadi 5 juta rupiah. Dan yang menarik selain program-program yang memang sudah mungkin saat ini sudah sangat familiar bagi warga karena tentunya belusukan juga semakin gencar dilakukan. Jika kita melihat lembaga survei terkini yaitu Litbang Kompas pada periode 20 hingga 25 Oktober, artinya sebelum debat kedua kita melihat memang ada perubahan yang cukup signifikan di mana untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono ini menjadi urutan kedua, di mana jika sebelumnya pasangan ini selalu mendapatkan istilahnya mendapatkan urutan nomor 1, saat ini mendapatkan urutan nomor 2 yaitu di 34%. Sementara disusul oleh Rano Karno dan juga Pramono Anung ini mendapatkan polling tertinggi yaitu 38,1%. Sementara Dharma Kun ini memang masih stabil di posisi ketiga. Tentu saja tadi kami langsung bertanya mengenai tanggapan Ridwan Kamil terkait polling atau elektabilitasnya yang bisa dikatakan menurun, trennya menurun berdasarkan survei Litbang Kompas di tanggal dalam periode 20 hingga 25 Oktober. Ia mengatakan bahwa memang kalau misalnya kita melihat elektabilitas atau survei dari lembaga survei ini memang menjadi bahan evaluasi, artinya pasangan Ridho ini akan tetap belusukan yang memastikan semua sistem partai dan koalisinya juga akan berjalan lebih lagi, artinya bekerja lebih keras lagi tentunya, dan ini menjadi acuan bagi pasangan nomor urut 1 ini untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan tentunya semakin banyak belusukan dan mencari belanja masalah, artinya hal ini dilakukan cukup efektif bagi pasangan Ridho untuk bisa mengambil hati warga Jakarta. Sementara untuk Pramono dan juga Rano Karno ini memang trennya semakin meningkat begitu. Bila kita melihat dari awal-awal kampanye hingga hari ini atau dikatakan hingga tanggal periode 20 hingga 25 Oktober ini memang trennya semakin meningkat. Itu dibuktikan dengan hasil Litbang Kompas di mana posisi pertama ini disalip oleh pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan tentunya ini kita akan melihat bagaimana dinamika ketiga paslon ini dalam belusukan dan juga dalam waktu yang hanya tersisa 20 hari lagi untuk bisa mengambil hati warga Jakarta. Karena siapapun nanti pemimpin kota Jakarta ini yang bertanggung jawab untuk bisa membuat kota Jakarta ini lebih maju dan juga tentunya ini adalah momentum bagi warga Jakarta untuk bisa benar-benar melihat siapa pemimpin Jakarta yang benar-benar memberikan program yang baik dan tentunya berpihak kepada warga Jakarta. Yuda. Lengkap sekali laporan langsung Naya terkait dengan agenda dan juga harapan terkait bagaimana seandainya nanti mereka terpilih. Kita akan menantikan kampanye berikutnya. Selamat bertugas kembali Naya.